Pernah nggak sih kamu ngerasa punya potensi besar tapi kok kayaknya bingung gitu gimana cara ngeluarinnya? Nah, kali ini kita mau bahas bareng-bareng soal tes Stephen. Ini tuh sebuah metode yang katanya bisa bantu kita memetakan sebutannya mesin kecerdasan genetik kita. Tujuannya apa? Simple, biar kita bisa kenal kekuatan bawaan kita dan akhirnya bisa bikin keputusan yang lebih pas buat diri sendiri. Yuk kita mulai. Coba deh, lihat pertanyaan-pertanyaan ini. Kayaknya relate banget ya. Bingung milih jurusan, galau nentuin mau kerja apa, atau bahkan ngerasa kok ngobrol sama pasangan gak nyambung-nyambung. Ini kan keputusan-keputusan gede dalam hidup yang sering bikin kita maju mundur. Kita semua pasti pernah deh berdiri di persimpangan jalan kayak gini, nyari-nyari petunjuk. Nah, disinilah konsep tes Stephen ini masuk. Tujuannya itu buat ngejawab kebingungan tadi dengan cara memetakan apa yang disebut mesin kecerdasan dominan yang kita punya dari lahir. Idenya sederhana banget loh. Kalau kita kenal apa kekuatan inti kita, kita bisa ngambil keputusan yang lebih sejalan sama diri kita yang sebenarnya. Jadi nggak pakai nebak-nebak lagi. Jadi dasar dari model Stephen ini gini, kecerdasan kita itu dibagi jadi 5 kategori, dan setiap orang itu punya satu yang paling dominan. Model ini ngehubungin tiap tipe ke bagian otak yang beda-beda. Ada thinking sama sensing yang letaknya di belahan kiri, terus ada intuiting sama feeling di belahan kanan, dan ada insting yang pas di tengah. Nah ini nih fondasi buat ngertiin cara kerja otak kita yang unik. Oke, sekarang kita bakal bedah satu-satu ya kelima mesin kecerdasan ini. Coba deh perhatiin baik-baik. Siapa tahu kamu langsung ngerasa, wah ini gue banget di salah satunya. Kita mulai dari yang pertama, sensing. Tipe ini nyambungnya ke sistem limbik kiri. Orang tipe sensing ini bisa dibilang sang eksekutor. Mereka itu jago banget buat urusan yang butuh fisik dan punya daya ingat yang kuat. Karakteristik tipe sensing ini nyambung banget satu sama lain. Mereka itu paling cepat belajar kalau disuruh menghafal dan langsung praktek, bukan dijejelin teori melulu. Coba bayangin, atlet atau musisi deh. Kekuatan mereka itu ada di memori otot. Makanya kunci sukses mereka itu simple, frekuensi. Makin sering dilakuin, makin sering diulang, ya makin jago. Lanjut ya, kita geser ke tipe thinking. Nah kalau tipe ini pusatnya ada di belahan otak kiri. Sesuai namanya, kekuatan utama mereka itu ya di kemampuan berpikir logis, menganalisis, sama nyusun strategi. Mereka ini para perencana yang rapi dan sistematis. Orang tipe thinking ini belajarnya pakai nalar, makanya pendekatannya cenderung serius. Logika itu udah kayak senjatanya. Nah ini juga yang menjelasin kenapa kunci sukses mereka adalah menyusun prioritas. Buat mereka, kalau nggak ada struktur dan urutan yang jelas, semua rencana bisa ambyar. Mereka baru bisa maksimal kalau semuanya tersistem dan bisa diikuti dengan taat. Sekarang, kita pindah ke belahan otak kanan. Rumahnya tipe intuiting. Wah, mereka ini para visioner sejati, penuh sama ide-ide kreatif, imajinasi liar, dan punya kemampuan buat ngelihat gambaran besar yang orang lain sering nggak kepikiran. Tipe intuiting ini belajarnya dengan cara nyari-nyari pola, nyambungin titik-titik yang kelihatannya acak. Mereka itu suka main-main sama ide baru. Kekuatan mereka udah jelas banget ya di kreativitas. Makanya, kunci sukses buat mereka itu bukan soal nyelesain banyak hal, tapi gimana caranya terus-terusan ningkatin kualitas. Mereka ini tipe orang yang bakal ngedit satu desain atau tulisan berkali-kali sampai dirasa sempurna. Masih di sisi kanan nih, kita ketemu sama tipe feeling, yang nyambungnya ke sistem limbik kanan. Wah, mereka ini bisa dibilang jantungnya di sebuah kelompok. Kemampuan mereka buat nyambung secara emosional, komunikasi, dan bangun hubungan itu udah kayak kekuatan super mereka. Tipe feeling itu paling jago belajar dengan cara mendengarkan, karena dari situlah mereka bisa terkoneksi. Makanya kekuatan mereka itu di komunikasi dan menciptakan keharmonisan. Nah, kunci sukses mereka ini unik banget, yaitu memimpin diri. Artinya, sukses mereka itu bukan datang dari ngontrol orang lain, tapi dari kemampuan mereka ngelola emosi diri sendiri buat menginspirasi dan ngebangun kepercayaan. Keren kan? Dan yang terakhir adanya pas di tengah-tengah, yaitu tipe insting. Mereka ini unik banget karena tugasnya jadi penyeimbang dari semua tipe lainnya. Kekuatan mereka itu ada di naluri yang tajam, kemampuan adaptasi yang tinggi, dan sifat serba bisanya yang bikin mereka hebat dalam merespons situasi apapun secara spontan. Tipe insting ini belajarnya dengan cara merangkum inti dari banyak hal. Karena sifatnya yang serba bisa, mereka itu secara alami suka nimbrung atau ikut terlibat di mana aja mereka dibutuhin. Mereka punya naluri yang tajam buat lihat peran apa nih yang lagi kosong dan perlu diisi. Nah, inilah kenapa kunci sukses mereka itu mulia banget, menolong teman. Mereka bakal bersinar terang kalau bisa jadi perekat dan pemberi solusi di dalam sebuah tim.
Oke, kita udah kenalan sama kelima tipe tadi. Pertanyaannya sekarang, terus buat apa kita tahu semua ini? Gimana cara pakainya di kehidupan nyata? Yuk kita lihat bareng-bareng. Di sini kita bisa lihat rangkuman jalur sukses buat masing-masing tipe. Coba perhatiin deh, nggak ada satu cara yang lebih baik dari yang lain. Justru, setiap tipe itu punya jalurnya sendiri-sendiri yang paling efektif buat mereka. Ngertiin jalur mana yang jadi milikmu itu ibaratnya kayak punya peta pribadi buat memaksimalkan potensi diri. Jadi, apa artinya semua ini buat kamu? Pengetahuan ini diklaim bisa jadi semacam kompas waktu kita mau ngambil keputusan-keputusan besar. Misalnya pas milih sekolah, jurusan kuliah, atau bahkan jalan karir. Kamu seorang sensing yang bakal berkembang pesat di karir yang banyak prakteknya, atau kamu seorang intuiting yang butuh banget ruang buat berinovasi. Memahami mesin kecerdasanmu ini bisa ngasih kejelasan yang selama ini kamu cari-cari. Dan kita sampai di akhir pembahasan kita dengan satu pertanyaan buat kamu renungkan. Coba deh bayangin sejenak kalau kamu tahu persis di mana letak kekuatan alamimu. Apa satu langkah berbeda yang bakal kamu ambil besok? Mungkin dalam pekerjaan, cara belajar, atau bahkan dalam hubunganmu dengan orang lain. Coba deh pikirin.